kembali lagi bersama Mandi di sini. Kali ini ada juga bagian dalam misterius. Dalam perjalanan ke sini Benson mengatakan bahwa keuntungannya adalah 12 soli. Menyerahkan sewamu? Tidak, kita punya kontrak dan masih ada setengah tahun lagi. Frankie memelototi Benson sambil mengayunkan tangannya. Benson memandangnya dengan serius dan menunggu sinak sebelum berkata dengan tenang, "Tuan Frankie, kamu harus memahami bahwa kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang. Hasilkan lebih banyak lagi." Frankie bertanya penuh minat sambil menyentuh wajah kurusnya. Benson duduk tegak dan menjelaskannya sambil tersenyum. Unit 2 kamar tidur itu disewakan kepada kami bertiga dengan harga 5 soli dan 6 pence. Tetapi jika kamu menyewakannya kepada keluarga yang terdiri dari 5 atau 6 orang, dengan 2 atau 3 dari mereka yang bekerja dan mendapatkan bayaran, saya pikir mereka akan bersedia membayar lebih untuk tinggal di sana daripada tinggal di Lower Street yang penuh dengan kejahatan. Aku pikir 5 soli 10 pence atau 6 soli adalah harga yang masuk akal. Mata Frankie berbindar dan tenggorokannya bergerak ketika Benson terus berkata, "Lagi pula kamu tahu bahwa harga sewa telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Semakin lama kita tinggal, semakin besar kerugian yang kamu alami. Tapi aku perlu waktu untuk mencari penyewa baru." Tuan Frankie yang mewarisi gedung apartemen itu jelas menyukai gagasan itu. "Aku yakin kamu dapat menemukannya dengan sangat cepat karena kamu memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melakukannya. Mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, kami akan membayar kerugian yang Anda alami selama ini. Bagaimana dengan setoran 3 soli yang kami punya dibayar?" "Itu sangat masuk akal." Benson segera memutuskan untuk Frankie. Frankie mengangguk puas. "Benson, kamu adalah pemuda yang sangat teliti dan jujur. Baiklah kalau begitu. Mari kita tanda tangani pemutusan kontrak." Glenn tercengang melihat ini terjadi. Dia paham betul betapa mudahnya meyakinkan Tuan Frankie. Ini terlalu mudah. Setelah masalah kontrak sebelumnya terselesaikan, ketiga bersaudara itu bersama-sama membantu Glenn membeli pakaian formalnya dan kemudian sibuk dengan pindahan rumah. Mereka tidak memiliki sesuatu yang berat atau besar karena barang yang lebih besar adalah milik pemiliknya. Oleh karena itu, Benson dan Melissa menolak gagasan Glenn untuk menyewa kereta dan malah membawa barang-barang mereka sendiri. Mereka bolak-balik antara Daffodil Street dan Iron Cross Street. Matahari yang terik di luar jendela terbenam di barat dan sinar pamasnya menyerai jendela Oriel, menyebar ke seluruh permukaan meja. Glenn melihat kerak yang berisi buku-buku dan buku catatan yang tertata rapi sebelum meletakkan botol tinta dan pulpen di atas meja yang telah dibersihkan sebelumnya. Ini akhirnya berakhir. Dia menghela nafas lega dan mendengar perutnya keroncongan. Dia melonggarkan lengan bajunya yang digulung saat dia berjalan menuju pintu. Dia memiliki tempat tidur miliknya. Spray dan selimutnya berwarna putih, tua tapi bersih. Glenn memutarkan knob pintu dan berjalan keluar dari kamarnya. Saat dia bersiap untuk mengatakan sesuatu, dia melihat kedua pintu di sisi berlawanan terbuka secara bersamaan saat Benson dan Melissa muncul di pandangannya. Melihat bekas debu dan kotoran di wajah mereka, Glenn dan Benson tiba-tiba tertawa dengan sangat ceria. Melissa menggigit bibirnya dengan ringan, tapi tawa itu menular di akhirnya tertawa pelan. Pagi selanjutnya, Glenn berdiri di depan cermin berukuran penuh tanpa retakan. Dengan serius merapikan kera dan lengan kemeja. Pakaian tersebut berupa kemeja putih, tuxedo hitam, topi sutra, rompi hitam, satu set celana panjang, sepatu bot, dan dasi kupu-kupu. Dia merasakan kesulitan membayar total 8 pon. Namun efeknya luar biasa. Glenn merasa bahwa pentolan dirinya di cermin menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih baik dan membuatnya tampak lebih tampan. Dia menutup arloji satunya dan memasukkan ke dalam saku bagian dalam. Dia kemudian mengambil tongkatnya dan menyembunyikan pistolnya. Dia naik kereta umum dan tiba di Jordan Street. Setiap memasuki perusahaan kemasan Blackthorn, dia menyadari bahwa dia sudah terbiasa dengan gaya hidup sebelumnya, sehingga dia lupa memberi Melissa uang tambahan, tetapi malah mengizinkannya berjalan kaki ke sekolah. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mencatatnya sebelum masuk ke perusahaan keamanan Blackthorn. Dia melihat jenis pramu cekatnya dan aroma yang kaya meresap ke seluruh kantor.